Pemirsa, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait perkara korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. KPK sebelumnya telah menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Obaja Putra Ginting dan menyita sejumlah barang bukti yakni uang tunai 2,8 miliar rupiah serta senjata api. Lambatnya pemeriksaan terhadap Bobi berpotensi menimbulkan spekulasi negatif soal keberpihakan KPK dan transparansi penanganan kasus. Apa yang sebenarnya membuat KPK terkesan lama memeriksa Bobi? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Terima kasih Pak Saud atas waktunya. Ya, makasih David. Gimana? Ya, langsung saja sebagai Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, bagaimana Pak Saud melihat sikap KPK yang belum juga memanggil Bobi Nasution untuk diperiksa? Silakan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat secara umum kan itu semuanya nggak bisa juga kita katakan terlalu polos mengatakan ini nggak ada hal yang dikait-kaitkan dengan hukum, politik dan persepsi publik ya kan. Dalam konsep wisdom crowd itu publik bahkan bisa jadi lebih bijak dari 5 orang yang di KPK ya nggak. Jadi itu sebabnya makanya kalau kita mau bicara penegakan hukum itu kan selalu akan bicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya. Itu yang saya bilang KPK ini bikin pasti nggak? KPK ini bikin adil nggak? KPK ini ada gunanya nggak? Kan gitu kan, akhirnya pertanyaannya begitu. Jadi pertanyaan kamu tadi adalah bahwa bagaimana itu belum ditindaklanjuti, ya itu tentunya nggak bisa lepas juga dengan hukum di negeri kita yang menurut World Justice Project dapatnya cuma angka 20-an ya kan, dari 1 sampai 100 kan kita dapat cuma angka 20-an, kurang dari 30. Terus begitu juga politik. Paritas Demokrasi kan menilai kita angka di 20 di bawah 30 juga. Jadi artinya bagaimana hukum, bagaimana politik, bagaimana persepsi publiknya, mau nggak mau semua kita juga harus berpikiran seperti itu, termasuk saya pribadi. Jadi dari sisi perspektif hukum, yang disebutnya sebagai belum relevan untuk dipanggil ya silakan aja. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana proses penyidikan, dia tidak boleh kena apa yang disebut sebagai pengaruh dari tekanan publik, itu sudah pasti. Tapi pada bagian lain kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan Bobi kan dia juga sudah menyatakan dirinya siap dipanggil gitu. Jadi artinya kalau dua sisi ini mengatakan mereka siap memanggil kalau perlu dan saya siap dipanggil, sehingga menimbulkan perspektif di publik juga bahwa ini lebih kepada KPK ini menjadi lembaga yang kesannya menjadi, saya bilang tadi itu, ada gunanya nggak sih, menimbulkan kepastian nggak sih, terus kemudian adil nggak sih gitu. Karena perspektif publik Anda nggak bisa lepaskan begitu saja siapa Bobi dan siapa juga Topan Obaja kan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, kalau kita bicara bagaimana hukum harus objektif, kebijakan yang diambil itu ya kita harus mendorong proseduralnya. Jadi artinya transparansinya. Bagaimanapun ya kita harus tetap memantau pengembangan penyidikannya. Apakah sudah terus berjalan atau tidak? Ya tujuan kita untuk menghindari asumsi yang bermacam-macam tadi itu. Iya nggak? Asumsi itu kan bisa dihindari kalau Anda melakukan penegakan, pemanggilan. Kalau Anda nggak panggil ya justru menimbulkan pertanyaan. Gitu dulu sementara. Ya, apa saja lantas hukum dari perspektif hukum Pak yang memungkinkan KPK menunda pemeriksaan terhadap seorang kepala daerah seperti Bobi? Apakah ada keterkaitan dengan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo atau seperti apa Pak? Oh iya dong, kita kan nggak naif banget lah melihat ini kan nggak jadi begitu aja. Dia juga nggak akan jadi gubernur itu kalau nggak menantunya presiden, itu sudah jelas itu. Ya kan, itu katakan saja itu hipotesis, orang juga udah tahu bagaimana proses naiknya dan seterusnya, bagaimana kemudian partai politiknya juga belakangan dikecewakan. Jadi nggak bisa juga kita bilang itu tidak lepas dari posisi politik juga. Ya itu sebabnya untuk menghindari politisasi tadi yang disebutnya politik jadi terkesan KPK bisa melakukan penundaan gitu ya. Ya tujuan kita kan untuk bagaimana status hukum ini menjadi lebih jelas. Oleh sebab itu proses penyelidikannya harus berjalan dan proses penindakannya harus jalan. Dan kalau kita bilang ada dasar hukumnya, tentu ada dasar hukumnya juga.
bahwa kalau dibilang penundaan ini tidak memiliki dasar hukum, ya kita bisa debat juga di situ bahwa penundaan ini apa namanya membuka banyak hal ya, bisa juga menghilangkan barang bukti dan seterusnya. Jadi itu yang sebabnya kalau dipertanyakan bagaimana ini kaitannya dengan politik, sangat sangat naif kalau kita mengatakan itu tidak ada kaitan dengan politik. Itu dulu sementara, David. Ya, secara prosedural, apakah menunggu relevansi bukti cukup masuk akal? Pasalnya KPK menyebut hingga saat ini belum ada relevansi langsung antara Bobi dengan kasus Topan Ginting, Pak. Ya, apa yang terjadi di sana itu tanggung jawabnya kepala daerah. Bahkan ada yang disebut sebagai strict liability. Itu semua yang kejadian peristiwa pidana di daerah Sumatera Utara ya tanggung jawab gubernur. Nggak usah lah dulu kita katakan mereka pergi kayak seperti off-road dengan salah satu peserta katakanlah tender gitu ya, yang kemudian diduga itu kemudian menang dalam proyek itu, dan kemudian bagaimana proses kenaikan daripada apa namanya kepala dinas dari karir yang begitu cepat, dan kita kan nggak bisa ngelihat itu plain begitu saja. Jadi artinya bagaimana sebenarnya kita bisa menindaklanjuti ini, dan itu adalah tuntutan publik supaya tidak menimbulkan keraguan macam-macam. Ya, dia dimintai keterangan, karena kalau dibilang tidak ada terkait dengan kasus ini, ya boleh saja. Tetapi kalau dia tidak mengerti kasus ini, nggak mungkin. Nah, dalam peristiwa pemanggilan seseorang kan itu akan ditanya nanti perannya. Dia berperan apa di case ini? Kita juga nggak tahu udah seperti apa sebenarnya. Sorry. Kita juga nggak tahu udah seperti apa sebenarnya Topan Obadja Ginting udah ngomong apa di dalam sana, ya kan? Dia belum sempat lagi keluar dan seterusnya. Jangan-jangan dia juga buka semuanya gitu. Jadi sekali lagi ini menjadi penting untuk kemudian dia dikonfirmasi ulang, gitu, Mas David. Ya, Pak Saud, jika Pak masih dikasih kewenangan untuk menjabat sebagai wakil ketua hingga saat ini, jika menurut pandangan Pak Saud sendiri, apakah sebaiknya KPK segera memanggil Bobi Nasution untuk menggali informasi sebagai saksi terlebih dahulu? Ya, jadi kan yang paling penting adalah bagaimana penyidik, karena ini prosesnya sudah masuk penyidikan, untuk mengembangkan ini dalam kaitan banyak hal. Kita di permukaan juga kita kan tidak tahu banyak tentang apa informasi yang mereka collection, ya kan. Apalagi kalau kita pikirkan kaitannya dengan informasi sekitar bulan April dia ada ke KPK. Saya nggak ngerti dia dipanggil KPK itu, mudah-mudahan itu bukan untuk mitigasi ya. Kan April dia tuh ada dipanggil tuh, ngapain ke sana kayak gitu ya kan. Jadi saya pikir itu nggak plain amat, itu nggak ada kaitan dengan yang lain itu. Jadi sekali lagi sebenarnya nggak susah memanggil dia, karena sebelumnya juga pernah datang gitu. Jadi sekali lagi kalau kita katakan bahwa bagaimana peran kepala daerah di dalam setiap proyek-proyek infrastruktur, kita sudah tahu, bahkan sudah sangat umum bagaimana infrastruktur menjadi barang yang menjadi persoalan dalam transparansinya. Sehingga kalau kita lihat apakah bagaimana kemudian mereka menjalankan yang disebut transparansi, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, kemudian bagaimana fairness itu dilakukan, iya kan? Kalau dalam melakukan pengadaan barang dan jasa itu kan prinsip fairness itu yang diminta, yang membuat Indonesia juga indeks persepsi korupsi rendah. Jadi cara menata persaingan di daerah itu seperti apa? Sehingga sangat umum juga di daerah bagaimana kepala daerah menentukan siapa yang dapat apa, siapa mengerjakan apa. Itu kan sesuatu yang sebenarnya harus diklarifikasi, yang kemudian jangan-jangan juga di dalam tuh Bobi, stafnya Bobi dalam hal ini si Topan ini udah menyampaikan hal itu, gitu kira-kira, Mas. Ya, Pak Saud, kalau kita berbicara tentang kehati-hatian KPK, apakah hal ini ada dampak dari sikap hati-hati KPK terhadap kepercayaan publik hingga sampai hari ini Bobi belum juga ditarik keterangannya? Ya, itu yang saya bilang tadi di bagian depan. Hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat. Cuma 3 itu aja kok. Mereka bisa nggak menegakkan itu sekarang KPK? Itu pertanyaannya.
Jadi kalau dia memakai hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat, dan hukum itu harus menimbulkan kepastian. Ini kan ketidakpastian juga buat Bobby, kasihan juga dia, ya nggak? Kasihan juga buat topannya, ketidakpastian, dan buat rakyat juga, Sumatera Utara juga. Oleh sebab itu, jalan yang paling baik adalah dia mengklarifikasi dan penyidik mengembangkan. Kalau dipanggil juga hanya untuk kayak basa-basi ya percuma juga. Jadi makanya di dalam KPK sendiri harus ada check and balance. Kalau dulu itu ada penyidik internal, penyidik eksternal, kemudian mereka sering check and balance satu sama lain. Kemudian ada pimpinan yang mengawasi mereka, ada pengawas internal yang mengawasi mereka ketika itu. Sekarang ini kan Dewan Pengawas kita juga kurang memahami bagaimana mereka mengawasi penyelidikan atau katakanlah penindakan dan pencegahan di KPK. Jadi ini banyak kompleksitasnya, David. Ya, gimana dengan prosedur untuk kriteria untuk menjadi tersangka gitu Pak? Dan bagaimana pengawasan hukumnya berjalan hingga sampai saat ini? Ya, jadi yang paling penting kan sebenarnya kita ingin tahu dia berperan apa di case ini. Ini nggak plain-plain banget juga lah. Ya kan, buktinya dia ikut rally juga kan, ikut mobil itu meninjau lapangan. Itu artinya kan itu dominasi yang bersangkutan dalam hal ini Bobby untuk menentukan proses pembangunan di Sumatera Utara. Dia sampai detail-detail masuk ke daerah, ikut melihat itu, which is itu bagus. Ya dia harus menjelaskan lebih lanjut sebenarnya dia berbuat apa, berperan apa di dalam menentukan apa yang kita sebut bagaimana mengelola APBN. Jadi kita tidak bisa memastikan juga dia berpotensi di pasal yang mana, apakah itu pasal perbuatan curang, pasal pemerasan, pasal penyelewengan, pasal gratifikasi, atau pasal apa namanya itu kerugian negara. Kita kan belum bisa nyampe ke sana. Tetapi kan sangat umum di publik bahwa seseorang berperan di bagian apa, di mananya, dan apa yang dia lakukan, berbuat tidak berbuatnya, itu kan bisa dilihat nanti di dalam pengembangan yang dilakukan oleh penyidik. Oleh sebab itu, penyidik juga tidak membiarkan ini menjadi pertanyaan panjang sehingga menimbulkan kepastian ya buat yang bersangkutan juga, buat Sumatera Utara juga, dan buat Bobby juga, dan buat pengembangan kasus ini. Jangan lupa, sekali lagi di bagian depan, hukum harus adil, harus pasti, dan harus menimbulkan kemanfaatan yang menurut saya kita tidak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang datar-datar saja gitu, David. Ya, terakhir Pak, bagaimana harapan Pak Saud sendiri terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan KPK saat ini? Ya, kita nggak bisa berharap banyak, bahkan beberapa kali diskusi rakyat menjadi hopeless dan helpless ya di KPK ini, sulit bisa diharapkan, dan kemudian bagaimana bisa menolong situasi indeks persepsi korupsi 37 yang menurut Prabowo harus ditingkatkan. Ya, mereka di tengah-tengah itu mereka juga masih melihat itu apa namanya sesuatu yang sangat belum menunjukkan effort yang maksimal. Of course kita menghargai karena OTT mengangkat seorang kepala dinas itu kesulitannya sama dengan kita menyangkap seorang menteri, sama kesulitannya sama, resource-nya juga. Bagaimana mengelola datanya juga, mengelola informasi juga, mengelola jalannya operasi itu juga, tingkat kesulitannya sama. Pihak-pihak yang turun di situ juga sama. Nah, oleh sebab itu KPK agar tidak kemudian melihat itu sebagai sebuah ya uangnya kecil dan itu skala kecil, enggak. Operasi tangkap tangan itu memerlukan effort yang besar, dan itu merupakan brand dari KPK yang harus ditindaklanjuti, harus dikembangkan. Kemudian itu menimbulkan kepastian, dan jangan lupa efek pencegahannya buat daerah lain. Apa yang kita lihat di Sumatera Utara ini kan potensinya terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jangan katakan itu di Sumatera saja. Oleh sebab itu, kalau kita bicara penindakan, itu adalah kaitannya dengan efek jerahnya, bahwa KPK masih ada. Silakan mereka membuktikan yang KPK masih ada, KPK masih eksis, KPK masih bisa menunjukkan bahwa mereka adalah egalitarian, tidak terkait dengan persoalan politik walaupun dia berada di bawah pemerintah. Jadi artinya tergantung dari 5 orang ada di sana. Mereka harus mampu menunjukkan, mengembangkan kasus ini sehingga kemudian keadilannya muncul. Gitu, David. Baik, terima kasih Pak Saud atas informasinya, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih.